Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 Muhammadiyah Web Content Collaboration Project pada video ini akan menjelaskan progres kelompok kami pada minggu ke-7. Di minggu ke-7 ini, kelompok kami masih melanjutkan pengerjaan progres pada minggu sebelumnya. Untuk pengerjaan yang dilanjutkan, itu contohnya seperti pengerjaan SRS, user persona, use case scenario, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, ER dan class diagram, information architecture, pengerjaan HIV wireframe, front end serta back end. Untuk progres SRS-nya sendiri sudah mungkin kira-kira 75%. Begitu pula dengan diagram-diagramnya. Di sini masih 75% karena pada hari Jumat nanti kami akan bertemu dengan stakeholder untuk melakukan konfirmasi terkait isi dari SRS-nya apakah menurut stakeholder sudah tepat. Lalu untuk diagramnya juga nantinya kami akan memperlihatkan ke stakeholder untuk dikonfirmasi. Begitu pula dengan HIV wireframe-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang dipilih untuk pengerjaan proyek ini. Metode yang kami pilih adalah metode Agile dengan pendekatan Kanban, di mana Agile merupakan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif yang memungkinkan proyek untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan memprioritaskan pengembangan berdasarkan nilai bisnis yang paling tinggi. Metode ini memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan kompleksitas dan sifat dinamis proyek yang kami kerjakan. Pendekatan Kanban kami pilih karena kerangka kerjanya yang lebih fleksibel yang tidak memiliki sprint atau jadwal tetap, sehingga kami dapat melakukan perubahan jadwal apabila dirasa tidak sesuai. Pendekatan ini juga berfokus pada pengelolaan aliran kerja dengan menggeser pekerjaan melalui tahapan yang ditentukan, biasanya dalam bentuk papan Kanban, dari to do, in progress, hingga done. Tim dapat menambahkan atau menghapus pekerjaan sesuai kebutuhan tanpa pembatasan waktu tertentu. Nah, berikut ini merupakan keunggulan digunakannya metode Agile dengan pendekatan Kanban terhadap proyek yang kami kerjakan. Yang pertama, fleksibilitas maksimal. Pendekatan Kanban memungkinkan fleksibilitas tertinggi dalam mengelola aliran kerja, di mana hal ini cocok untuk proyek kami karena terkadang kebutuhan dapat berubah secara mendadak. Kemudian yang kedua, visualisasi aliran kerja. Kanban menggunakan papan Kanban yang sangat visual yang memungkinkan semua anggota tim dan stakeholder untuk melihat dengan jelas status setiap tugas dan dokumen. Yang ketiga, manajemen aliran kerja. Kanban sangat baik dalam mengatur aliran kerja tugas dari tahap awal hingga tahap akhir. Manajemen aliran kerja dengan Kanban membantu tim kami untuk dapat dengan jelas melihat di mana setiap tugas berada dalam proses. Ini memungkinkan tim kami untuk yang pertama, memahami status pekerjaan dengan cepat hanya dengan melihat papan Kanban. Yang kedua, melacak kemajuan proyek dengan lebih baik. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau tugas yang mengalami penundaan. Dan yang keempat, memastikan bahwa setiap tugas bergerak secara efisien dari tahap satu ke tahap berikutnya tanpa kebingungan. Kemudian, keunggulan yang selanjutnya yakni keterlibatan pengguna yang aktif. Kanban memungkinkan tim kami untuk dengan mudah menangani umpan balik dari pengguna dan mengubah prioritas atau menambahkan tugas baru sesuai kebutuhan. Kemudian, pengendalian work in progress yang membantu mencegah overloading tim dengan terlalu banyak tugas yang sedang dikerjakan secara bersamaan. Lalu, pengiriman berkelanjutan. Kanban tidak memiliki sprint, sehingga kami dapat merilis perubahan atau tambahan ke platform sesegera mereka selesai. Hal ini dapat memungkinkan pengiriman lebih cepat kepada pengguna. Dan yang terakhir, pemahaman kapasitas. Kanban membantu tim kami untuk memahami kapasitas kerja mereka secara lebih baik, yang membantu dalam perencanaan yang lebih realistis dan meminimalkan overcommitment. Kemudian untuk progres dari back-end, front-end, dan UI/UX designer akan dijelaskan oleh anggota tim yang lain.
Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Michael Sitapo dan saya akan menjelaskan tentang progres apa saja yang sudah saya lakukan seminggu ini untuk bagian backend dari uh, web content collaboration. Jadi di sini pertama saya sudah mulai melakukan pemindahan atau migrasi database-nya ke dalam hosting database online. Di sini sudah saya tambahkan tabel-tabelnya apa saja sehingga nanti dapat diakses oleh baik developer front end. Dan kemudian saya sudah membuat sequence diagram masih progress bagian login. Nah, jadi yang pertama sequence diagramnya masih salah karena belum ada registernya. Di sini karena hanya login, user mengirimkan username dan password, kemudian diteruskan ke sistem, kemudian divalidasi di database dan dikembalikan apabila salah. Nah, di sini belum ada registernya, sehingga saya buat revisi untuk membuat login dan registrasi menjadi sequence diagram. Jadi yang pertama di sini user akan melakukan login data seperti username dan password, dan dari login akan diteruskan ke database, dan database ini masuk ke frame baru yaitu alternatif, di mana kondisi satu jika user tidak sesuai maka akan pindah ke kondisi tidak sesuai, yaitu apakah user kenapa user data tidak sesuai, maka dari database mengirimkan informasi data tidak sesuai ke login. Kemudian dari login mengirimkan data informasi apakah user sudah punya akun atau belum punya akun. Kemudian user akan melakukan pendaftaran dan menampilkan form registrasi. Kemudian mengisi form registrasi yang dikirimkan kembali ke form registrasi. Dan setelah itu data user masuk, dan kemudian masuk ke alternatif yang berikutnya. Jika data register sukses, maka langsung menuju halaman homepage. Dan jika user tidak ada, maka akan menampilkan pesan registrasi gagal, dan kemudian dilemparkan kembali ke bagian user, yaitu cek data registrasi. Dan untuk tadi setelah data user login benar, maka akan langsung masuk ke homepage atau kajian page. Untuk kajiannya masih on progress sementara, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baiklah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tekad dari progres yang telah dibuat dari yang ada. Ya, jadi pertama kita karena kemarin sudah hi-fi, jadi dilanjutkan pengerjaan hi-fi-nya. Sampai sekarang mungkin yang pertama ada perubahan pada navbarnya, yang sebelumnya warnanya mungkin belum digantikan. Kemudian pada landing page setelah diberikan pada bagian pada slide-nya sudah dibuat beberapa. Kemudian telah disampaikan tampilan-tampilan yang kemungkinan digunakan pada nantinya pada bentuk hi-fi, dan pada about telah dilakukan hal yang sama, tapi di sini bisa dilihat pada judul video untuknya. Kemudian pada hari per link artikel juga belum ditambahkan. Kemudian pada bagian kajian ini belum diganti tempatnya. Ya, pada bagian kajian sudah digunakan, sudah diperhatikan kan, tapi di sini bisa dilihat ada beberapa penambahan seperti pada bagian homepage. Kemudian pada bagian sync in sync up belum terlalu banyak perubahannya, hanya pada perubahan gambar yang diperjelas pada logonya Muhammadiyah. Ya, dilanjut pada personal profile. Personal profile di sini ada penambahan. Di sini sebelumnya image-nya belum ditambahkan, ini sudah ditambahkan.
pada bagian profile, kemudian pada account ini diberikan contoh bagaimana isinya nantinya, di mana ada contoh ini dummies, data dummies hanya buatan. Jadi tampilan seperti ini, kemudian ada foto KTA. Foto KTA-nya sendiri sebenarnya bukan pada bagian ini, seharusnya pada bagian yang berisikan data fotonya, tetapi berhubung karena foto KTA itu private, jadi kemungkinan kan tidak ada. Jadi hanya sebagai contoh saja, tapi ini adalah KTA yang berlaku sekarang, yang terbaru. Di sini ada sedikit gambaran pada bagian user view after profile. Dan sini adalah tampilan pada successor yang dibuat baru. Di sini ada penambahan beberapa filter langsung pada bagian kiri, yaitu user title. Ya, dilanjut pada bagian dashboard untuk admin. Untuk bagian admin di sini ada dashboard admin pertama, ini untuk pemenuhan. Di sini ada penambahan dalam jumlah user dan jumlah kajian yang terdapat pada website. Kemudian manajemen kajian, di sini nantinya ada beberapa kajian daftarnya untuk penambahan apabila kita ingin menambahkan dari pihak kita, dan pengeditan mulai dari edit dan delete. Kemudian dilanjutkan tadi ada manajemen data user dan history upload. Untuk manajemen data user history upload belum ditambahkan untuk tampilannya. Kemudian untuk history download user sudah diberikan contoh tampilannya bagaimana, tapi ini belum dilanjutkan. Ada tentunya datanya juga dummy, dan ini juga history login user, datanya juga masih berupa dummy. Ya, oke, itu saja untuk perkembangannya dari ini. Untuk perkembangan pada minggu ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Safira dari kelompok 24. Di sini saya akan menyampaikan mengenai progres proyek aplikasi dasar. Sesuai dengan role saya, di sini saya sebagai front end. Dan untuk progres pada minggu ini, saya sendiri telah membuat halaman sign in dan juga sign up. Untuk sign in-nya, halamannya seperti ini. Nah, jadi sesuai pada yang ada di wireframe, bahwa di sign in itu terdapat username dan juga password, di mana di halaman gambar untuk gambarnya itu berada di sebelah kiri, kemudian untuk inputan username dan juga password terdapat di sebelah kanan, di bawahnya ada button sign in, kemudian apabila belum mempunyai akun, si user bisa untuk klik sign up, dan juga apabila lupa password bisa langsung klik forget password. Seperti itu. Kemudian untuk halaman sign up-nya, di sini saya juga sudah membuatnya, di mana di sini terdapat beberapa inputan yang dibutuhkan oleh si user apabila user terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama di sini ada full name, kemudian ada password dari si user, ada nomor keanggotaan, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, kemudian ada pekerjaan dari si user, alamatnya, cabang, daerah, wilayah, dan juga foto dari foto kartu tanda anggota dari Muhammadiyah itu sendiri. Apabila sudah, user bisa langsung klik create account. Apabila sudah memiliki akun, bisa melakukan sign in. Seperti itu. Jadi data-data di sign up ini nanti bakal otomatis kesimpan, di mana akan masuk ke halaman si profile dari user account, halaman account dari si user itu sendiri. Jadi akan tersimpan di sini. Kemudian untuk minggu ini saya juga telah membuat desain, menyelesaikan beberapa desain, diantaranya seperti halaman landing page-nya sudah saya rapikan beberapa. Kemudian di sini saya mengubah halaman search result-nya, memperbarui halaman search result-nya, di mana di sini akan ada
akan ada search, tempat untuk search di mana si user bisa melakukan pencarian atau search mengenai kajian yang akan user cari. Kemudian di sini ada filternya, kategori, yaitu seperti ada all, user, dan juga title. Di sini bisa berdasarkan semua kategori atau berdasarkan user atau title saja. Seperti itu. Jadi sini akan muncul tampilan-tampilan berupa dokumen, deskripsi materi, judul ke naskah kajian, kemudian autornya siapa, dan juga ada tanggalnya siapa. Seperti itu. Untuk halaman search resultnya. Kemudian minggu ini saya juga telah menyelesaikan use case diagram dan juga user skenario, di mana pada use case diagram ini saya telah membuatnya seperti ini. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama ada user terdaftar anggota Muhammadiyah, kemudian ada user terdaftar. Maksudnya user terdaftar di sini tuh adalah user yang bukan anggota Muhammadiyah, tetapi ia sudah melakukan login, sign in atau sign up terlebih dahulu. Kemudian di sini ada admin juga dan ada juga user tidak terdaftar anggota Muhammadiyah. Atau di sini artinya si user ini bukan anggota Muhammadiyah, tapi si user juga tidak melakukan sign in dan juga sign up. Jadi di sini dia sebagai user umum. Seperti itu, di mana untuk user terdaftar anggota Muhammadiyah bisa melakukan mengunduh naskah kajian, mengunggah naskah kajian yang diedit, kemudian mengunggah naskah kajian sendiri. Kemudian untuk syarat dari si user terdaftar anggota Muhammadiyah ini mengunduh, mengunggah, dan juga baik naskah sendiri atau naskah yang diedit itu harus melakukan login terlebih dahulu. Maka dari itu di-include-kan jadi login. Kemudian untuk user terdaftar bisa melakukan mengunduh naskah kajian, bisa mengunggah naskah kajian yang diedit, kemudian mengunggah naskah kajian sendiri. Jadi sama seperti user terdaftar anggota Muhammadiyah sebelumnya yang saya jelaskan, untuk user terdaftar sendiri ini tuh harus melakukan login terlebih dahulu ketika akan melakukan ketiga aktivitas ini. Tidak hanya itu, si user terdaftar anggota Muhammadiyah dan juga user terdaftar yang bukan Muhammadiyah tapi sudah melakukan login ini tuh bisa melakukan search kajian dan juga melihat detail materi dari si kajian. Seperti itu. Kemudian untuk aktornya admin, di sini admin bisa melakukan manajemen kajian, di mana si admin nanti ini bisa menghapus atau mengedit kajian yang diupload oleh si user. Kemudian si admin juga bisa melihat history login. History loginnya di sini admin hanya bisa melihat aktivitas siapa saja sih yang udah melakukan login, datanya sudah masuk ke login. Seperti itu. Kemudian si admin juga bisa melihat history download user, kemudian melihat history upload user, dan juga manajemen data user. Jadi si admin ini bisa memantau perkembangan dari siapa saja yang melakukan download user, kemudian siapa saja yang melakukan upload dari si user terhadap kajian-kajian tersebut. Kemudian untuk manajemen data user, si admin ini mempunyai hak akses untuk mendelete, menghapus, atau mengedit data dari si user itu sendiri. Nah, syarat si admin bisa melakukan kelima aktivitas ini, si admin itu harus melakukan login terlebih dahulu. Maka dari itu, di sini saya buatnya use case-nya yaitu include login semua. Seperti itu. Kemudian untuk user tidak terdaftar Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, dia itu bisa melakukan search kajian, hanya bisa melakukan search kajian dan juga melihat detail materi dari kajian. Jadi karena dia tidak melakukan sign in dan sign up terlebih dahulu sebelumnya, maka dia hanya bisa melihat-lihat saja mengenai materi kajian dan juga melakukan search kajian aja. Untuk admin tadi sebelumnya, admin juga bisa melakukan search kajian dan juga melihat detail materi dari si isi kajian tersebut. Seperti itu. Jadi baik si admin, user terdaftar anggota Muhammadiyah, user terdaftar atau user tidak terdaftar anggota Muhammadiyah, semuanya bisa melakukan search kajian dan juga melihat detail materi kajian tanpa melakukan login terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian untuk user skenario-nya saya sudah membuat yang pertama untuk mengunduh naskah kajian. Di sini user terdaftar anggota Muhammadiyah, baik terdaftar anggota Muhammadiyah maupun user terdaftar aja, ini bisa melakukan login ke sistem
Untuk basic flow-nya, user mencari kajian yang diinginkan, kemudian user masuk ke halaman profil orang lain yang memposting kajian, kemudian user memilih materi kajian yang ingin diunduh, kemudian user mengklik button unduh yang tersedia di postingan. Sistem memberi izin user untuk mengunduh file naskah kajian dalam format PDF. Seperti itu. Kemudian alternatifnya ini untuk materi yang apabila materi tidak ditemukan dan juga apabila materi tidak bisa diunduh. Kemudian yang untuk use case kedua untuk mengunggah file naskah kajian yang diedit, di sini untuk user terdaftar anggota Muhammadiyah dan user terdaftar aja, di mana user harus masuk ke halaman profil pribadi terlebih dahulu, kemudian user berhasil mengunggah outputnya user berhasil mengunggah naskah kajian yang diedit. Basic flow-nya, user mengakses halaman profil pribadi, kemudian klik tombol upload yang tersedia, kemudian mengisi formulir, mengonfirmasi dan mengunggah naskah kajian yang telah diedit, kemudian sistem akan menyimpan dan menampilkan naskah kajian tersebut pada profil pribadi user, kemudian sistem juga menampilkan daftar nama user yang mengedit naskah kajian pada halaman detailnya. Nah, kemudian untuk alternatifnya, yaitu ada dua, untuk kesalahan pengisian formulir dan juga saat kesalahan pengunggahan file. Kemudian untuk use case ketiga, di sini untuk mengunggah naskah kajian sendiri, di mana untuk user terdaftar anggota Muhammadiyah dan juga untuk user terdaftar. Nah, untuk preconditionnya, user harus masuk ke halaman profil pribadi terlebih dahulu dengan output user berhasil mengunggah naskah kajian sendiri di halaman profilnya. Dengan basic flow-nya, user harus masuk ke halaman profil pribadi, kemudian klik tombol create, mengisi formulir, kemudian mengonfirmasi dan mengunggah naskah kajian. Dengan itu, sistem menerima formulir dan juga menyimpan naskah kajian tersebut dan mengaitkannya ke akun user. Kemudian, untuk alternatifnya itu ketika ada kesalahan validasi formulir dan juga ada kesalahan pengunggahan file. Selanjutnya ada untuk melakukan search kajian, di mana si user ini ingin melakukan search lanjutan untuk user terdaftar anggota Muhammadiyah, kemudian untuk user terdaftar, kemudian untuk si admin, dan juga user tidak terdaftar. Anggota Muhammadiyah bisa tidak terdaftar. Nah, di sini preconditionnya user harus masuk ke menu home website terlebih dahulu dengan output mendapatkan informasi dari naskah kajian. Kemudian basic flow-nya user bisa masuk ke halaman utama atau menu home, kemudian memasukkan kata kunci, berdasarkan judul atau nama materi kajian, kemudian sistem memproses pencarian berdasarkan keywordnya, sistem menampilkan hasil pencarian, kemudian user bisa memilih salah satu dari hasil pencariannya. Kemudian untuk alternatif flow-nya, di sini ketika tidak ada hasil pencarian dan juga ketika kesalahan tampilan hasil pencarian. Nah, selanjutnya untuk use case melihat detail materi kajian, di sini untuk si user yang ingin melihat informasi detail mengenai suatu materi kajian. Nah, untuk aktornya sendiri ada 4, yaitu bisa untuk user daftar anggota Muhammadiyah, user terdaftar, user tidak terdaftar anggota Muhammadiyah, dan juga admin. Nah, untuk recognition-nya, user atau admin harus masuk ke halaman kajian, yang memperoleh informasi yang detail mengenai materi kajian, dan basic flow-nya user atau admin harus masuk ke halaman kajian terlebih dahulu, kemudian mencari kajian yang menarik minat mereka, kemudian memilih materi kajian, sistem akan menampilkan informasi detail materi kajian, kemudian user dapat membaca deskripsi, melihat siapa saja yang berkontribusi dan mengevaluasikan dalam materi kajian. Untuk alternatif flow-nya di sini ketika materi kajian tidak tersedia. Kemudian untuk login sistem, user atau admin masuk ke platform, kemudian aktornya untuk yang terdaftar anggota Muhammadiyah, terdaftar dan juga admin, di mana preconditionnya user atau admin masuk ke halaman menu login, conditionnya user dan admin dapat mengakses website. Kemudian untuk basic flow-nya, user atau admin membuka halaman login, kemudian memasukkan username password, sistem memverifikasi data informasi login. Apabila valid, user atau admin diarahkan ke halaman utama. Apabila tidak valid, user diberi kesempatan untuk mencoba mengatur ulang kata sandi. Untuk alternatif flow-nya yaitu ketika kondisi lupa kata sandi. Kemudian untuk use case melihat histori login user, si admin ini memiliki kemampuan atau hak akses untuk melihat data histori login user. Kemudian preconditionnya admin masuk ke halaman dashboard, history user, post conditionnya bisa memantau data login dari user yang masuk.
basic flow-nya admin mengakses halaman dashboard history user, kemudian melihat history login user dengan alternatif apabila riwayat login tidak tersedia. Kemudian untuk use case melihat history download kajian, si admin ini memiliki kemampuan atau hak akses untuk melihat data user yang mendownload naskah kajian dengan preconditionnya harus masuk ke history download kajian oleh user, kemudian box conditionnya melihat data download kajian oleh user. Dan basic flow-nya admin mengakses halaman dashboard download kajian, kemudian admin melihat history download kajian. Kemudian dengan alternatifnya ketika tidak ada riwayat login, kemudian untuk melihat history upload kajian, si admin memiliki hak akses untuk melihat data user yang mengupload. Kemudian dengan preconditionnya harus masuk ke history upload kajian terlebih dahulu, kemudian admin dapat melihat data upload oleh kajian oleh user. Dengan basic flow, admin mengakses halaman dashboard upload kajian, kemudian melihat history upload kajian. Dengan alternatif ketika tidak ada riwayat upload kajian. Kemudian untuk manajemen kajian, si admin ini punya akses untuk mengawasi, menghapus, dan memodifikasi ulasan kapanpun jika ada ulasan yang dianggap tidak pantas atau berisi konten negatif dari user. Kemudian untuk preconditionnya harus masuk ke dashboard manajemen kajian, dengan post conditionnya bisa melakukan edit dan hapus naskah kajian yang diupload user. Kemudian dengan basic flow-nya, admin harus mengakses halaman dashboard manajemen kajian, kemudian bisa melakukan edit naskah kajian dan hapus kajian. Dengan alternatif flow-nya ketika kesalahan saat edit kajian. Kemudian untuk manajemen data user, si admin ini punya hak akses untuk mengawasi, menghapus, dan update data dari user. Kemudian preconditionnya admin harus masuk ke dashboard manajemen data user. Untuk post conditionnya melakukan edit dan hapus data user. Dengan basic flow, admin mengakses halaman dashboard data user, melakukan edit data user, dan juga menghapus data user. Untuk alternatif flow-nya adalah ketika kesalahan saat edit data user. Jadi seperti itu. Untuk minggu ini progresnya seperti itu. Untuk progres minggu ke depannya, mungkin saya akan mencoba membuat beberapa halaman lagi untuk front end-nya, yaitu untuk halaman about page-nya. Mungkin untuk minggu depan seperti itu, atau membuat kajian page-nya untuk ke depannya. Di sini saya untuk framework-nya menggunakan Laravel dan juga Bootstrap. Demikian penjelasan progres proyek aplikasi dasar dari saya pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.